Bismillahirrahmanirrahim. Pengamalan dan praktek Pancasila ini sebenarnya yang paling krusial. Ini yang paling penting. Pancasila ini tidak hadir. Makanya masih banyak korupsi, masih banyak penyalahgunaan kekuasaan, masih banyak kekayaan alam kita yang bocor, ya, sia-siakan dan lain sebagainya. Masih banyak praktek demokrasi kita ini melakukan money politics, ya, demokrasi yang sangat liberal, pemilihan yang sangat liberal, sehingga yang berlaku itu adalah siapa yang punya uang dia yang berkuasa. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa dalam prakteknya, tapi adalah keuangan yang Maha Kuasa. Nauzubillah min dzalik. Maka upaya untuk mereduksi Pancasila, saya pikir ini adalah upaya yang sia-sia. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Ya, ini buih nih. Ini buih ini sedang dikumpulin, ya. Yang tadinya kotor, yang tadinya limbah, ini ada yang ngumpulin ternyata. Nggak bisa begitu. Kita tidak menentang, kita tidak mau ambil pusing kalau ada kelompok yang ingin menafsirkan Pancasila sesuai dengan arah ideologi. Silahkan di ormasnya masing-masing, silahkan di organisasi. Tapi tolong jangan bawa ke level negara, lalu kemudian disahkan, distempel oleh kekuasaan negara, dan itu menjadi satu-satunya tafsir terhadap Pancasila. Ini berbahaya. Ini yang dulu melahirkan trauma, lahirnya indoktrinasi, lahirnya intoleransi, lahirnya praktek-praktek yang menyimpang dari semangat kita berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sentral. Dia adalah inti. Ya, kalau diibaratkan dalam surat An-Nur ayat 55 itu, alladzina amanu minkum wa amilus shalihat, iman itu nomor 1. Yang 4 sila itu adalah amal soleh. Ya, kemanusiaan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, kemudian keadilan sosial bersama Indonesia adalah amal-amal soleh. Tetapi harus jelas akarnya, uratnya, dasarnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Ya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman pemirsa semuanya, maka oleh sebab itu menafsirkan ketuhanan dengan kata-kata berkebudayaan akan pasti ditolak oleh umat Islam. Ya, kalau mau diartikan ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah yang dimaksud adalah perkataan Bung Karno, yaitu kita saling hormat menghormati. Mohon maaf, kata-kata yang berkebudayaan itu adalah kata-kata yang jelas maknanya, konotasinya. Tidak bisa diartikan dengan kebudayaan bangsa yang saling. Kalau saling menghormati ini sudah ada. Ya, kita menjalankan praktek beragama, toleransi antar umat beragama, saling menghormati itu sudah ada. Tidak perlu diganti dengan istilah ketuhanan yang berkebudayaan. Coba tanya siapapun mulai dari profesor sampai anak SD, anak TK, kata-kata ketuhanan yang berkebudayaan itu maksudnya akan membingungkan, ya. Kalau dia dibawa tarik kebudayaan itu, kebudayaan Indonesia yang saling menghormati, nggak begitu cara memaknainya, gitu. Daripada berdebat, ya, hasilnya nggak jelas, apa makna berkebudayaan nih, baik jelas sudah. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jelas bagi pengikut agama, sudah final itu. Mau diperas lagi jadi gotong royong bagaimana? Gotong royong, ya maling juga gotong royong, ya kan? Orang berbuat jahat bisa gotong royong, ini jangan begitu dong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita gotong royong ingin untuk berbuat baik dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah lagi diperas-peras, nggak usah lagi direduksi. Kalau Anda mau menjalankan itu di dalam organisasi Anda, dalam kelompok Anda, silahkan. Kita tidak mengganggu gugat, kita tidak protes. Tapi kalau ini dianggap menjadi haluan negara, ya, pemerasan sila-sila itu, ini sangat berbahaya dan ini akan menghilangkan, memarginalkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan yang menjadi urat tunggang Pancasila. Mari kita bela dan selamatkan Pancasila. Harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.